Alhamdulillah sudah selesai pembacaan daripada Maulid Simtud Duror. Selanjutnya yaitu kita lanjut taklim yang insyaallah akan disampaikan oleh beliau, saya sendiri. Karena MC ini dewe ta. Jadi untuk beliau, untuk saya sendiri dipersilahkan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para habaib, para ulama, para ustadz, para hadirin hadirat, rahimakumullah, majelis Ratib, salawat dan taklim Nurul Mustafa yang selalu dalam lindungan Allah dan rahmat Allah. Wabil khusus yang saya hormati Al-Habib Abdul Qadir wa Sayyid Syekh Ibn Hasan Ibn Abdul Qadir bin Alwi Al-Jufri. Kita doakan kepada beliau, semoga beliau diberikan kesehatan panjang umur, diberikan keistiqomahan dalam kebaikan sehingga bisa menuntun kita, dimudahkan segala urusannya baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Serta yang saya hormati seluruh orang tua daripada Majelis Nurul Mustafa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Juga yang saya hormati tuan rumah daripada musola apa ini? Tanpa nama, Nurul Mauna. Nurul Mauna, ataupun yang menjadi tuan rumah di malam ini. Alhamdulillah, patutlah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat berkumpul di majelis yang mulia bersama orang-orang yang mulia, di tempat yang mulia, di majelis yang mulia. Semoga kemuliaan ini tidak hanya kita rasakan hari ini, tapi kita akan rasakan hari-hari esok hingga kita nanti berada di tempat yang mulia bersama pemimpinnya orang mulia, itu baginda Nabi Muhammad SAW, di tempat yang mulia yaitu di surganya Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan pelajaran kita daripada kitab Khuluquna, akhlak kami, yang telah disusun oleh Al-Alamah Al-Murabbi Ruhi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, nafa'anullah bihi fid-dharain amin. Di mana kita masih berada di dalam akhlak yang pertama, yaitu akhlak bersama Allah. Di mana kemarin kita, yaitu yang pertama, berusaha selalu dekat dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala fi jami'il ahwali, di dalam setiap keadaan. Kita harus selalu merasa berada dalam pantauan Allah di dalam segala keadaan. Fi jami'il ahwal, dan juga di dalam segala keadaan seolah-olah
Allah itu sedang memantau kita, menyaksikan kita, sehingga kita tidak lain dan tidak bukan melakukan sesuatu perbuatan, yaitu perbuatan yang diridhai oleh Allah. Ketika kita selalu merasa terpantau oleh Allah, kita akan selalu berbuat kebaikan. Di mana Nabi pernah bersabda di dalam hadisnya, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbihi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Ittaqillaha haitsuma kunta. Nabi mengabarkan di sini, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, dalam keadaan apapun. Fi usrik wa yusrik, dalam keadaan senang maupun sedih. Begitu pun sebaliknya, dalam sedih apapun senang. Dalam keadaan susah ataupun bahagia, kita harus bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Makna daripada takwa yang secara global yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi daripada segala yang telah dilarang oleh Allah. Selalu berada dalam pantauan Allah. Tidak hanya itu, ketika kita sudah merasa terpantau oleh Allah dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan di luar yang tidak baik, dalam keadaan ibadah maupun tidak ibadah, dalam artian di sini kita harus wa nukhlisu lahu fi ma batana wa ma dhahara. Kita harus berusaha ikhlas berbuat hanya karena Allah, baik di dalam secara batin maupun dohir maupun batin. Maksudnya seperti apa itu Habib? Karena yang tanya saya, jadi saya jawab. Kan harus takut, jadi tak jawab ini. Maksudnya seperti apa Habib? Batin apa dohir itu apa Habib? Nah, dohir ini terlihat, ya. Batin ini tidak terlihat. Maksudnya apa? Ketika kita hadir majelis seperti ini itu terlihat kan ya. Berarti ibadah secara dohir. Secara batinnya apa Habib? Secara batinnya yaitu yang tersimpan di hati kita. Apa? Niat kita berangkat ke sini. Tujuan kita mungkin berangkatnya terlihat memang ikhlas. Rumahnya paling jauh, berangkatnya paling telat. Ya aku ini. Sadar diri ya mereka. Terus akhirnya, tapi dilihat, siapa tahu memang datangnya terakhir. Mesti kayak riak aja kira. Penak, lunggu, ngisi, mangan, boleh. Aku jerit-jerit dekat ngomongin. Biasanya sih ngerasain ini kopi air. Biasanya. Mulai abu-abu apa ya? Kopiannya abu-abu ya apa? Sallallahu Muhammad. Dari dewi, lu mau ngarep, ono jasane, ono kopi ini tapi ditumpel no. Kurung tak umbi. Kurung tak umbi, wis ngelak gitu wis. Nunggu ngarep dewi, difotoi, mambuni wangi, ya, anak buhure, ya. Aku ini dari, tapi belum tentu. Aku pembelaan ini. Siapa tahu hatinya paling baik daripada yang kalian. Sinta kone awal dhisik yo aku ngangkat salon Bib. Wah, akhir mau suruh Bib. Yo. Biasanya kopiannya putih. Aku nak kuning gitu. Astagfirullah dah. Syukur ngomong kau nak kuning aman tadi. Aku tekonnya awal Beb musuhnya salon, dilihat dulu, belum tentu saya sepurani, siapa tahu apotan aku sepurani deh. Karena apa? Karena di batinnya mungkin ikhlas, ya. Di dohirnya oke, di dohirnya mungkin kelihatannya terlambat,
tapi di batinnya lihat seperti apa. Nah, tapi justru lebih hebat, datangnya awal, niatnya paling bagus. Sallallahu alaihi Muhammad. Pada ikhlas sudah tang yakin tapi sudah tang budi dah. Nah, iki nyindir aku ini. Sallallahu Muhammad. Niat mulai beri. Iki. Apa deh kak? Mulai beri. Ya tentunya yang lebih awal ya lebih bagus ya. Yang tentunya lebih awal yang lebih bagus. Secara dohir saja kita lihat saja dia datang lebih awal, dia orang yang bagus. Insya Allah jadi orang bagus semua. Termasuk yang umum insya Allah. Jadi kita harus berusaha ikhlas selalu dalam pantauan Allah. Bagaimanapun itu kondisinya. Asli ini kalau kita ngaji kitab ini, satu itu saja kita pakai selesai. Tapi kebanteran mas ini kira. Enggak, tapi ini kitab simple, tapi isinya jos. Isinya oke. Ini poin pertama. Poin pertama kita harus berada dalam pantauan Allah kapanpun keadaannya. Yang selanjutnya itu masih poin pertama. Kita berusaha ikhlas ketika kita sedang melakukan apapun. Ini kalau sudah dilaksanakan hebat, top. Sudah hebat. Kita lihat Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau adalah keturunan Rasulullah SAW. Kakek daripada pengarang kitab yang kita baca, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau nisbatnya ke Syekh Abu Bakar bin Salim. Ada Al-Hamid, Habib Soleh itu nyambungnya ke Syekh Abu Bakar bin Salim. Ada Al-Haddar. Al-Haddar ini Al-Habib Hadi bin Abdullah Al-Haddar Banyuwangi. Itu nisbatnya ke Syekh Abu Bakar bin Salim. Ada bin Jindan, Habib Salim bin Jindan. Habib Salim bin Jindan Jakarta, temannya Habib Ali Kuitang, macamnya podium ketika zaman itu. Nisbatnya ke Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau Syekh Abu Bakar bin Salim ulama top. Setiap hari beliau selama 40 tahun sholat isya dan sholat subuh dengan wudhu isya. Gak kayak awakmu. Bisa, lek model-model aku iso. Tapi sholat isya keri. Subuh ini ngawali. Wis kate sholatu harumin apa ate wis sholawatan sholat isya. Wis adzan langsung sholat subuh. Wis Syekh Abu Bakar bin Salim dia. Koyamu. Syekh Abu Bakar bin Salim sholat isya-nya awal, sholat subuhnya awal. Kemudian habis itu setelah sholat subuh diisi wirid sampai masuk sholat duha. Baru istirahat, ngajar ini itu. Selama 40 tahun sholat subuh dengan wudhu isya. Beliau sudah top ya. Tapi ketika beliau duduk di hadapan orang ataupun dimanapun, beliau selalu posisi duduknya seperti orang sedang sholat tasyahud akhir. Berpuluh-puluh tahun beliau duduknya seperti orang sholat tasyahud akhir. Ngadepin tamu, ngadepin ulama, ngadepin siapapun itu, duduknya seperti tasyahud akhir. Tak kayak awak dewe ini, lewis ning arep telepone udah diangkat-angkat titik ya. Beliau ketemu siapapun ulama top, sampai santrinya komentar, Habib, antum ini ulama besar. Seorang ada yang komentar, Habib antum ulama besar. Kenapa antum ketika duduk selalu posisinya seperti orang sedang tasyahud akhir? Perlu Anda ketahui, hada julusu baina abdi wa rabbih. Perlu Anda ketahui, ini adalah duduknya seorang hamba dengan Allah.
Jadi beliau selalu merasa bahwa beliau sedang berhadapan dengan Allah. Selalu fi jami'i ahwal, di dalam segala keadaan selalu merasa bahwa beliau terpantau oleh Allah. Jadi sungkan hati lunggu silo, hati lunggu diangkat sikili, duduknya selalu tasyahud akhir. Aku sedang pantau dalam pantauan Allah. Ini adalah duduknya seorang hamba dengan tuannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama besar, coba kiai saya, hamba saya dudukin di dukur, sekian ini iso. Ya nggak masalah. Memang patut kita memuliakan orang seperti itu. Ini sekelas seperti beliau seperti itu. Dan tidak pernah merasa aman. Orang-orang dulu itu tidak merasa aman walaupun ibadahnya top. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad yang kita baca rotib. Yang kita baca rotibnya tadi. Itu beliau ibadahnya setiap malam mengelilingi kota Tarim di setiap masjid, karena di sana nggak ada musola. Walaupun kecil seperti ini, itu masjid. Beliau setiap malam mengunjungi satu masjid di kota Tarim, kemudian sholat 2 rakaat. Ketika zaman itu disebutkan bahwa masjid di kota Tarim sekitar ada 300 lebih. Benar ya, bermalam. Setiap hari, setiap malam sholat 2 rakaat di setiap masjid. Di sana disebutkan bahwa masjid di kota Tarim ketika zaman itu ada 300 sekian. Berapa? 600. Kalau 300 2 rakaat 600. Sholat duhanya. Setelah selesai sholat duha 12 rakaat disempurnakan. Kemudian beliau sholat duha paling sedikit, sholat sunnah paling sedikit 100 rakaat. 100 sampai 200 rakaat setiap hari. Di kota Tarim juga ada ulama itu kalau mau buka toko sholatnya 300 rakaat. Kurung buka sudah untung. Belum buka toko sholat 300 rakaat, belum buka sudah untung. Karena apa? Sudah untung, sudah berniaga dengan Allah. Sudah dapat pahala yang besar walaupun belum dapat rezeki. Sudah dapat rezeki apa? Dapat rezeki beribadah kepada Allah. Gak usah buka toko ini untung. Mau buka toko tirakate sholat 300 rakaat. Nah kita. Aduh. Gak iso, gak usah sholat ya. Gak iso, gak usah sholat. Kayak perlu gak usah sholat langsung rame gitu. Bendi itu itu guni. Kan Jawa kok ya. Hah? Kurang gawe jadi biwatir. Rupanya tahu ya. Gak bagi-bagi biwatir ya. Belum buka toko sudah untung. Untung. Beliau Abdul Haddad itu beliau mengatakan apa? Siapa yang bisa jamin aku ketika nanti aku berada di alam kubur? Ibadahnya seperti itu. Gak pernah melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Selalu kehidupannya dengan sunnah Rasulullah. Sampai disebutkan bahwa Imam Haddad ini sempurna melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Gak ada sunnah yang dilakukan kecuali pernah dilakukan oleh Habib Abdullah bin Haddad. Sunnah yang Nabi pernah lakukan, semua yang sudah sempurna dilakukan oleh Al-Habib Abdullah bin Nabi Al-Haddad. Beliau yang sudah jadi top ulama seperti itu, jadi imam yang begitu hebat sampai dikatakan tidak akan bisa ada yang menyaingi magom beliau kecuali nanti Imam Mahdi. Seandainya ada nabi setelah Rasulullah yang pantas Habib Abdullah Haddad, sampai disebutkan seperti itu. Tapi nggak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Bila mengatakan apa? Siapa yang bisa jamin aku nanti ketika aku berada di barzah? Orang seperti itu sudah masih takut dengan kondisi di dalam barzah. Gak merasa aman. Selalu merasa terpantau, merasa bahwa dirinya belum aman. Ya. Jadi kita berusaha di dalam fijami ahwal, di dalam segala keadaan kita berada dalam pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita melakukan suatu perbuatan,
baik itu secara zahir maupun batin harus ikhlas. Berangkat majelis harus ikhlas. Ada makanan, alhamdulillah. Nek gak ono, ya gak apa-apa, aja diparani nih. Dia diatangi musola fulan. Yuk kak ya, harus ikhlas ya. Insyaallah Nurul Mustafa ikhlas semua insyaallah. Tapi nek ono menisan tadi, ojo nanggung-nanggung ya. Nek ada makanan entek no menisan ya. Jelas. Ya jelas ya, tenang aja ya. Enggak usah dikandani lagi ngono ya. Wis paham ya. Ada nggak ada ketika Anda berangkat majelis, karena tujuan kita berangkat majelis bukan cari makan, tapi kita sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ikhlas, belajar ikhlas dalam segala keadaan apapun itu, belajar ikhlas. Sampai ada ulama itu beliau berpuluh-puluh tahun melaksanakan puasa Daud. Puasa Daud ini hari ini puasa, besok enggak, besok puasa. Jadi selang-seling. Itu disebutkan puluhan tahun istrinya nggak tahu kalau suaminya puasa. Saking ikhlasnya, istrinya sendiri nggak tahu, nggak mau disebar-sebar oleh awak pula. Aduh, enak istegan ini saking poso. Statusnya ngono ku ya. Yo poso tapi gak sembahyang. Wes. Delok es tegan enak deh. Ya. Jadi berusaha ikhlas. Bib, tapi aku pengen posting Bib. Yo gak apa-apa posting niat no untuk dakwah. Cek kanca-kancaku sing rusak Bib melok salawatan Bib. Ya wis gak apa-apa. Niat untuk dakwah, gak apa-apa diposting, bukan berarti gak boleh ya kita menyebarkan video seperti ini, gak apa-apa, halal, yang penting perbaiki niat Anda, harus ikhlas lillahi ta'ala. Ulama-ulama dulu itu ikhlas ya. Kalau berdakwah, Ustadz Alwi bin Salim Al-Idrus, Sekali bin Salim Al-Idrus, Allah yarham, di Malang beliau. Mungkin daerah selatan tahu semua. Al-Fakir belum pernah menjumpai beliau karena Al-Fakir mungkin ada di Bayani. Meninggalnya tahun berapa itu? 2005 ya, 2005. 95 baru lahir anaknya. Kayak netes itu. Oh ya 95, ya benar 95. Itu beliau, satu kisahnya, beliau kurang lebih seperti ini kisahnya. Saya pernah dengar ketika berada di majelis hall beliau. Beliau itu punya rutinan majelis di daerah Lawang. Di Ura-Ura juga pernah ada ya, Masya Allah barokah insya Allah. Satu bulan sekali, Masya Allah barokah Ura-Ura ya. Semoga dilahirkan lagi Ustadz Alwi yang lainnya, amin. Ustadz Alwi itu punya rutinan di Lawang. Itu beliau nyewa supir plus nyewa bemo. Dulu nggak ada mobil, ya mobil tuh wong top sing duwe wis. Ya, nyewa bemo tahu nggak bemo kan? Oh, lero berarti tuh wek nemen berarti. Wek nemen. Aku gak aru aku Vario Beat itu. Sepurane arek enom. Boysam. Beliau setiap bulan gaji supir plus ganti sewa mobil dan bensinnya itu kisaran anggaplah 100.000. Anggaplah 100.000 ongkosnya sama bensinnya sama nyewa mobilnya. Anggap saja seperti itu. Lupa saya nominalnya berapa. Berangkat beliau setiap bulan beliau laksanakan. Terus supir penasaran. Ustadz Alwi iki piro sih bisa rone? Kok sregep temen sih lek majelis ngelawang ini? Karena beliau
istiqomah orangnya. Majelis belum mulai, beliau sudah ada, sudah siap. Ustaz Alwi nggak mau, disiplin orangnya, nggak kayak aku ini. Semoga bisa disiplin ya, insya Allah ya. Beliau itu penasaran si supirnya penasaran, piro sih bisa Ustaz Alwi kok mesti pokoknya isi. Penasaran tanglete, tanyanya ke takmir Masjid Lawang situ. Masjid apa? Ya, insya Allah masjid. Tanya, Pak mau tanya, Ustadz Alwi ini setiap bulan majelis di sini itu bisa pinten? Oh Ustadz Alwi, ya alhamdulillah beliau rutin ke sini. Kalau ada uang kas daripada untuk majelis rutinan, kalau banyak ya 50.000 rupiah. Kalau nggak ada ya 25.000 rupiah kadang. Tapi paling seringnya 25.000, 50.000 itu mentok gitu guys. Kaget ini supir. Bisa selawe sampai 25.000 sampai 50.000. Ya iya aku 100.000, tak torok berarti ini. Bayar bemu 100.000. Gak sumbun. Torok ya. Bayar bemu sak supire 100.000. Bisa rawe 25.000 sampai 50.000. Loh, selama ini berarti beliau nambahi uang beliau sendiri untuk ongkosku. Akhirnya beliau merasa terpukul, akhirnya ngomong sama Ustadz Alwi, Ustadz Alwi mulai sekarang gratis, gak usah bayar. Loh, apa? Aku tahu Ustadz Alwi bahwa bisa ramu sekian, sudah jangan dirubah-rubah, tetap aku ngasih 100.000. Sallallahu alaihi Muhammad. Ustaz Alwi, ojo dipadakno mbek aku kon. Ongko sih piro ojo dipadakno kon. Tak gelem torok aku. Beb, Ustaz Alwi, Beb. Loh. Beb jadi dikira. Lah iso malah hati akeh. Lah iso wis teko sak majelis urip saulan ngono lho enak. Sallallahu alaihi Muhammad. Oke. Allah. Itu ya ulama-ulama tuh ikhlas ya. Semoga kita bisa menjadi orang yang ikhlas insyaallah. Itu poin pertama ya. Insyaallah minggu depan kita bahas poin yang kedua. Insyaallah jadi ilmu yang manfaat. Sitok itu guys, sitok ini tok gaya nih guys, jos ini. Ini memang kitabnya kalau kita lihat ya 8.000 10.000, harganya murah. Tapi ketika kita memiliki kitab ini bisa kita amalkan, yang kita dapatkan lebih dari 10.000. Bisa kita selamat dunia dan akhirat. Jadi kita niati majelis ini tidak hanya mengkaji ilmu yang kita baca, kita niati kita bisa mengamalkan dan mengajarkannya. Semoga jadi orang yang manfaat dunia dan akhirat. Nabi manfaat nabi barakatihim, mahdiran husna bihormatihim, wa aminna fi tariqatihim, wa mu'afatin minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, wal qabul wal rahmat. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga menjadi manfaat. Ketika ada kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf. Al-Fakir hanya manusia biasa. Kalau itu bercanda ya jangan dimasukkan ke hati ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.